kapan ini dosanya diviralkan oleh malaikat. Malaikat melaknat, malaikat di langit-langit melaknat kepada istri-istri yang suka menolak kalau suami ingin berhubungan intim. Dosakah? Iya, berdosa. Sebab laki-laki adalah pakaian wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita adalah pakaian laki-laki. Ketika laki-laki menginginkan pakaian, maka dia pakai, tetapi pakaiannya ditolak, tidak mau dipakai, ini hukumnya dosa besar. Bahkan para malaikat melaknat kepada sang istri tadi ila subhi, sampai datangnya waktu sholat subuh. Pagi hari malaikat masih nyapa-nyapa aja, mudah-mudahan kau tahu nanti kata malaikat. Jadi para istri harus mempunyai siasat. Kalau misalnya sudah ketahuan laki-laki atau para suami ingin bersetubuh, ingin berhubungan intim, mau tidak mau, siap tidak siap, kudu siap. Sebab suami adalah imam, istri adalah makmum. Makmum wajib mengikuti imam. Kalau tidak mengikuti imam, batal berjamaahnya. Hidup rumah tangga adalah berjamaah. Al-jama'atu rahmatun. Berjamaah itu adalah menjadikan rahmat. Kalau kita satu sama lain saling pengertian, rahmat yang akan datang, maghfirah Allah yang akan datang. Terus apalagi di situ banyak-banyak para malaikat juga kalau kitanya sering berkumpul jamaah bareng istri. Nah, termasuk hubungan diranjang, hubungan intim. Kalau kalian istri menolak, ini akan wal furqatu azabun. Kalau ingin menolak hubungan sama suami, ini azab, siksa yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika istri ada di bawah naungan suami, apapun kata suami, sebab itu harus diikuti, harus dilaksanakan. Sebab sorganya para istri itu ada di ridhonya para suami. Kalau hakikatnya sorganya para istri ada di ridhonya suami, maka termasuk menolak melayani sang suami, melayani hubungan intim dengan suami, sama dengan hakikatnya dia menolak diajak masuk sorga. Padahal kan itu hubungan intim itu tidak seberapa lama, bahkan itu kan kenikmatan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mah kecapean, saya mah habis kerja ngantuk dan lain sebagainya. Ini masalahnya juga para suami harus mengerti kondisi sang istri. Kalau istri kita yang tidak dilarang oleh hukum, dilarang berhubungan intim, diantaranya salah satunya ketika istri dalam keadaan sakit, dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan yang terjepit, tidak ada waktu sama sekali, itu dilarang, tidak boleh. Kalau selain itu silahkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan kepada para wanita yang kalau suaminya punya keinginan masalah batin, sekalipun itu di dalam kendaraan, wajib melayani para suami. Sebab kenapa? Saking sorganya ada di suami, saking hebatnya pahala hubungan intim. Sebab pahala hubungan intim itu di samping ada kenikmatan, tapi mendapatkan pahala yang luar biasa. Daripada perang, capek-capek kita perang bawa tembakan dan lain sebagainya, mendingan melayani para suami di ranjang. Jadi jangan bikin dosa juga di ranjang. Kalau misalnya suami datang atau udah, jangan pakai apa-apa, itu mah disunahkan di dalam kamar untuk 100% untuk suami. Jadi kalau para wanita sudah tahu hukumnya dosa sekali, tidak boleh. Ini dilanggar bagi istri yang menolak melayani suami. Kalau tidak ada rukhsah, kalau tidak ada elat,
manik disebutnya apa itu? Penyakit menstruasi. Saya lagi men misalnya. Atau jangan alasan, saya kok men lagi misalnya. Itu jangan juga pakai alasan. Atau kalau capek lagi, ngantuk lagi. Sebab ketika suami bekerja keras dan lain sebagainya di luaran sana, ini akan menjadikan depresi dan lain sebagainya. Tetapi ada obat yang mujarab juga. Salah satunya adalah anak dan istri. Anak istri ini akan menjadikan obat. Ketika kita melihat mata anak, wajah anak dan sebagainya, ini akan kendor, penyakit capeknya, penyakit pusing dan lain sebagainya bisa hilang seketika. Ada lagi penyakit hatinya lagi, nanti biar suami nggak kelayapan, biar sumak nina, sakinah, tenang. Ini diantaranya harus melayani walaupun bagaimanapun dimanapun gitu. Jadi mudah-mudahan untuk para istri yang soleh dan solehah, yuk kita ibadah itu tidak usah malam-malam bangun tidur, sholat tahajud, baca sholawat 1000, istighfar 1000 dan untuk para istri mah yang penting melayani di ranjang cukup ibadah. Melayani apalagi memberikan kopi 1 gelas pagi-pagi, sore hari, pagi hari dan sore hari, itu sudah ibadahnya melebihi daripada ibadah sholat duha, ibadah sholat tahajud. Mendingan ngasih ngopi, ngasih kenikmatan kepada suami itu saja, ngurus anak atau dan lain sebagainya cukup. Ibadahnya nanti gimana suaminya ke surga, dia ngikut ke surga. Suaminya ke neraka, jangan mau ngikut gitu. Kalau suaminya ngemerintah sholat, ngemerintah puasa, nggak nyuruh bikin kopi, nggak minta dilayanin gitu. Jadi kalau suami yang pandai, pasti dia akan mendidik untuk jalan surga. Mudah-mudahan ada tips dari saya. Jadi rahasia laki-laki takluknya bisa otaknya bisa lunak lagi. Salah satunya ada 2 motifnya, itu anak dan istri. Kalau istri kita senang kepada kita, insya Allah para suami walaupun sebagaimanapun masalah berat, capek berat, pikiran berat dan sebagainya bisa akan lunak dan lain sebagainya. Terutama anak kita hadirkan, datangkan. Itulah motivasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.